Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dari Kolak Ubi. Apa kabar? Sudah terlalu lama kita tidak berjumpa. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim lagi untuk sesi khusus yang akan terdiri dari beberapa episode dimulai pada episode pertama ini. Sahabat, sebelum kita masuk ke dalam Kolak Ubi sesi lanjutan nanti, yang akan berinteraksi lagi dengan format yang mungkin akan kita sedikit rubah. Insya Allah saya ingin menyampaikan ada beberapa seri atau beberapa episode yang sangat khusus, dan ini memang ditujukan untuk sebagai persiapan kita semuanya dalam bagaimana kita menjalankan hidup kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Apa informasi yang akan diberikan sebetulnya secara tidak langsung sebenarnya sudah pernah disampaikan di dalam sesi Kolak Ubi yang terdahulu. Tetapi dalam hal ini, khusus dalam sesi-sesi 30 menitan ini, insya Allah yang akan dibawakan atau akan diberikan adalah, yang akan di-sharing adalah materi-materi yang sifatnya adalah sebuah pemikiran dasar, konsep dasar yang berupa peta jalan atau roadmap yang kita perlu jalankan dan kita wajib jalankan sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan buka dengan satu ayat yang sering saya sampaikan adalah dengan As-Saff ayat 1. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih, mensucikan Allah semua yang ada makhluk di bumi dan di langit ini semuanya mensucikan Allah. Ya, mensucikan Allah, tidak terkecuali semua makhluk. Pertanyaan sejatinya adalah apakah kita ini bagian dari makhluk yang dikatakan mensucikan Allah? Karena kalau yang disebut dalam ayat tersebut tadi, ya, bahwa seluruh makhluk tidak terkecuali. Dan kalau bukan makhluk berarti adalah pencipta. Berarti memang tidak ada pengecualian, tidak ada pilihan. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi seluruh alam ini itu bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah aneh dan alangkah sesatnya kita apabila kita tidak menjadi bagian yang mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kita bisa mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bagian dari tujuan menjalankan atau tujuan dari sharing kita dalam episode singkat 30 menitan ini yang sahabat nanti bisa ikuti dengan lengkap, ya. Nanti sebagai persiapan kita untuk menjalani kehidupan yang lebih, insya Allah lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat, kita mulai saja. Oh ya, mekanismenya adalah video ini nanti akan insya Allah diberikan sebagai referensi-referensi sekitar 30 menitan yang mungkin lebih sedikit. Dan setelah itu sahabat silahkan menyimak dari setiap episode yang ada, lalu renungkan renungkan dirinya, apa yang sudah kita lalui atau apa kita bisa mengukur diri. Ya, sahabat tolong lakukan muhasabah. Dari setiap materi, dari setiap episode yang diberikan, lakukan muhasabah. Apakah diri saya sudah sesuai dengan apa yang disampaikan? Ada di manakah letak saya ini sekarang? Dan apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita diskusikan? Nah, hal-hal yang ingin didiskusikan atau ingin disampaikan berupa komentar atau yang belum jelas itu nanti tolong silahkan disiapkan pertanyaan-pertanyaannya dan silahkan disampaikan lewat grup yang sudah disiapkan. Ya, sahabat, jadi lebih taktis, lebih efisien. Silakan sampaikan lewat grup, nanti insya Allah akan dijawab. Baik itu nanti dijawab secara kumulatif lewat grup, atau bila pertanyaannya sifatnya sangat sangat sensitif, maka insya Allah akan dijawab secara japri lewat WA masing-masing. Ya. Baik, kita mulai saja, sahabat. Sebagai pembuka, saya akan presentasikan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada satu peta jalan atau roadmap yang ingin saya sampaikan seperti tercantum di dalam halaman ini. Jadi memang sengaja dibuat ini sebagai sebuah roadmap, sebuah struktur di mana struktur inilah yang wajib untuk kita bisa imani, ya ini sebagai dasar keimanan kita ya untuk kita menjalankan kehidupan yang sesuai dengan apa yang Allah minta ya. Jadi bukan sekedar kehidupan yang baik ya sahabat ya, tapi kehidupan yang seperti apa yang Allah setting kita, apa yang Allah minta kepada kita. Ya. Siapa kita ini? Yaitu yang tertulis di situ tuh sahabat, manusia. Ya, kita manusia. Ada yang bukan manusia di sini silahkan tolong angkat tangannya ya. Insya Allah semuanya manusia ya. Nah, baik kita sahabat ya, akan ada beberapa peta jalan yang akan kita bagi di dalam setiap peta jalannya. Di dalam setiap tahapannya itu adalah satu episode. Ya, insya Allah kita akan mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Akan ada beberapa tahapan yang akan kita lewati di dalam menjalankan atau di dalam kita mengarungi sebuah pembentukan dari keimanan yang total. Ya, nah, kita lihat di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti akan ada 6 episode kita nanti insya Allah yang akan disiapkan untuk setiap 30 menitan ya, atau lebih sedikit. Untuk sahabat bisa sekali lagi simak dan kemudian muhasabah. Ya, kemudian muhasabah. Ya, ukur dirinya. Bagaimana situasi saya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam hal ini adalah melalui Quran. Ya, dari peta jalan atau dari konsep terhadap keimanan ini. Ya, sahabat ya. Kita akan mulai dari yang pertama adalah, dalam hal ini kita ingin berkenalan nih sahabat ya, kita ingin berkenalan. Yaitu akan ada 6 perkenalan, ya, ada 6 episode berarti ada 6 perkenalan. Perkenalan pertama itu adalah mengenal kita sebagai manusia ini sebagai insan, ya, sebagai seorang manusia. Apa sih manusia itu gitu ya? Siapakah kita ini? Kenapa kita ada di dunia dan seterusnya. Dan itu tidak cukup sahabat hanya mengenal diri sendiri, kita harus mengenal yang lebih jauh lagi yaitu siapa pencipta kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala nanti di episode berikutnya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam mengenal siapakah Rasulullah SAW. Kenapa beliau ada? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW? Apa yang menjadi visinya, apa yang menjadi fungsinya dan seterusnya. Dan kemudian kita akan mengenal insya Allah Quran dan hadis ya sebagai apakah seperti apakah petunjuk yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk manusia dan kita lihat nanti akan bagaimana kita mengenal Islam di episode selanjutnya ya Islam. Islam dalam hal ini sebagai apa Islam? Nah, masih pertanyaan kan nanti ya sahabatnya di episode berikutnya. Dan yang terakhir kita akan insya Allah melakukan sebuah komitmen terhadap keimanan kita dari 5 episode atau 5 topik bahasan yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Kita melakukan sebuah komitmen keimanan. Baik, kita mulai dari yang pertama adalah mengenal manusia sebagai insan ya sahabat. Kita lihat di sini ya. Bismillah, kita buka. Sahabat, kalau kita melihat sahabat Kolakubi, kalau kita melihat kita sebagai manusia, silakan ikuti pergerakan dari layar saya di sini. Kita harus namanya mengenal ya, kita harus tahu asal usul gitu ya, eksistensi. Yang namanya kita kenal berarti keberadaannya itu kita pahami. Ya. Dan pada kenyataannya ada 2 hal terkait dengan manusia itu sebagai insan. Yang pertama adalah eksistensinya manusia itu sendiri. Ya. Kenapa manusia ini ada gitu loh. Eksis ya kan, namanya eksis orang biasanya, wah si dia eksis nih, dia tidak eksis. Berarti eksis itu kan ada keberadaan yang diakui gitu kan, ada keberadaan atau munculnya itu diakui. Lalu siapa yang mengakui sebetulnya ya? Eksistensinya manusia ini yang mengakui adanya muncul manusia ini adalah Allah Subhanahu wa taala karena penciptanya, ya. Jadi kalau ingin yang namanya manusia yang namanya eksis, ya, eksis di matanya Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip, ya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, di dalam pandangan keimanan. Eksis itu seperti apa? Ya, bilang nanti yang populer nih, wah orang-orang ini populer nih ya, para YouTuber, kemudian para apa tuh istilahnya public figure gitu ya. Nah, ini orang-orang eksis. Tapi sebenarnya eksis yang sesuai dengan keimanan itu seperti apa? Dan ternyata sahabat, bukan cuma eksis, ya, bukan cuma kita itu dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, dikenal oleh sebagai apa namanya, hambanya gitu kan, bukan cuma itu, tetapi eksistensi itu ternyata mengandung sebuah tugas, sebuah amanah. Bukan cuma istilahnya tuh ujuk-ujuk muncul gitu, ujuk-ujuk tiba-tiba ada gitu loh, tiba-tiba kelihatan gitu wajahnya, tiba-tiba kelihatan, tubuhnya, oh ini dia nih, orangnya nih, seperti ini. Tapi terus buat apa dia ada? Apa tugasnya? Apa fungsinya? Kalau nggak punya fungsinya ngapain dia eksis? Betul nggak sih?
ya kan? Seseorang itu dikatakan eksis karena dia punya sesuatu tugas atau dia punya sesuatu manfaat atau punya sesuatu yang ya yang memberikan efek lah kepada orang lain gitu. Apa itu tugasnya? Berarti dia punya misi. Eksistensi itu terkait dengan misi yang harus dijalankan. Kalau tidak ada misi maka tidak eksis. Begitu juga kebalikannya, ya kan? Kalau dia apa namanya punya misi, ya kan, punya tugas, maka harus eksis. Betul nggak, sahabat? Ya, supaya kita menjalankan tugas dengan baik, harus harus diakuin, betul nggak sih? Kalau nggak nanti kita jalankan tugasnya, orang nggak ngakuin. Lebih-lebih bukan cuma orang loh yang ngakuin, Allah yang nggak ngakuin kan repot, sahabat. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mengakui kita, udah rasanya kita sudah menjalankan tugas, lalu dibilang, "Enggak, kamu tidak mengerjakan." Wah, kan repot seperti itu. Maka kita punya dua situasi nih. Yang pertama eksistensi kita harus benar, lalu tugas kita itu apa kita harus juga paham dan kita harus jalankan dengan benar. Sebagai manusia. Oke, kita lihat dari pertama. Eksistensi sebagai manusia. Sahabat, lihat. Ternyata sahabat, ya, eksistensi kita sebagai manusia ini adalah yang pertama kita itu adalah sebagai makhluk atau ciptaan. Ini saya sambil bicara ngelihat jam, ya kan? Tujuannya supaya apa? Supaya pengen tahu waktunya berapa lama nih udah berjalan, betul nggak sahabat? Ya. Nah, sahabat sejatinya ini kan ciptaan, sahabat. Alat ini kan diciptakan. Nah, tapi sebenarnya yang diciptakan tuh apa? Bukan alatnya nih untuk menunjukkan waktu, yaitu fungsinya dia. Amanahnya tugasnya alat ini adalah menunjukkan waktu. Maka dia diciptakan. Maka alat ini bisa dilihat. Kalau alat ini adanya di awang-awang, nggak bisa kelihatan ya, nggak bisa menunjukkan waktu juga. Sama seperti itu. Sahabat sekarang bisa melihat saya di kamera. Tujuannya apa? Sahabat juga punya punya di kamera bisa terlihat nanti kalau kita berinteraksi. Tujuannya kita bisa terlihat. Tujuannya kita eksis. Sebagai apa? Sebagai ciptaan. Ini sama nih, ya. Sebagai ciptaan. Kita ini cuma ciptaan, sahabat. Ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena Allah adalah Al-Khaliq, yaitu Maha yang menciptakan. Kita adalah ciptaan. Ya, sekali lagi. Yang kedua adalah bukan sekedar kita diciptakan oleh Allah, ya, tetapi kita itu adalah sebagai eksistensinya adalah sebagai hamba, sebagai hambanya Allah, ya, sebagai hambanya Allah. Hamba sahaya tidak mampu apa-apa, tidak punya apa-apa, hina, ya sahabat ya, hina. Karena apa? Karena Allah itu adalah Al-Ma'bud, ya. Jadi kalau yang tadi pertama adalah Allah adalah Al-Khaliq sebagai pencipta, yang kedua adalah Allah adalah sebagai Al-Ma'bud yang disembah, ya. Berarti kita ini adalah pertama kalau sebagai Allah sebagai Al-Khaliq pencipta, maka manusia ini adalah sebagai makhluk yang diciptakan dan eksistensi kita yang kedua adalah pada Allah sebagai yang disembah, Ma'bud, maka kita sebagai abid, ya, sebagai hamba. Hamba, ya, hamba yang sangat sangat rendah, yang sangat hina ya, yang tidak punya apa-apa. Nah, baik. Nah, sehingga dengan eksistensi ini nih sahabat ya, nah kita bicara nanti dulu ya, kita bicara ke sini dulu, itu adalah eksistensinya. Ya. Kemudian, tadi kan sudah dikatakan, sama seperti tadi nih ya, umpama sederhananya jam tadi nih, ya kan. Jam ini eksis, muncul, kelihatan, bentuknya bisa dipegang, bisa dipakai. Tujuannya adalah fungsinya dia, amanahnya adalah untuk menjelaskan waktu. Jam berapa sekarang, berapa menit lagi saya harus bicara, dan seterusnya. Menjadikan guidance waktu. Ya, itu manfaatnya jam ini. Sahabat, begitu juga manusia, sahabat. Ya, kita ini diciptakan oleh Allah itu punya punya amanah, punya tugas, punya manfaat. Ya, nggak mungkin kita tuh diciptakan. Ya, nggak mungkin kita diciptakan itu karena tidak punya tujuan. Ada tujuannya. Nah, kita lihat di sini yang namanya amanah taklif kita yang disebutkan di dalam surat ke-33 ayat 72. Ya, coba kita cek dulu ya. Amanah taklif kita ya, surat ke-33 ayat 72 yaitu Al-Ahzab ayat 72. Ya, lihat yang paling atas itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah tuh, ya kan? Amanah tuh kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tapi semuanya enggan untuk memikul amanah ini karena mereka khawatir tidak bisa melaksanakannya karena memang berat amanah ini. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zolim dan sangat bodoh. Sahabat, kita lihat dulu ya kalimat yang pertama ini ya, ayat ke-72 dari surat Al-Ahzab ya.
Di situ kok aneh ya, kalimatnya kalau kita secara bahasa sederhananya ya, ada sebuah amanah yang sangat berat, gitu. Kemudian ditawarkan ke makhluk yang lain, seperti langit, bumi, gunung, semuanya menolak, nggak mau gitu. Allah menurunkan amanah ini nggak ada yang mau, nggak ada yang berani gitu ya. Tapi kemudian dipikullah amanah ini kepada manusia. Lalu dikatakan apa? Sungguh manusia sangat zolim dan sangat bodoh. Apakah pengertiannya adalah dengan mengambil amanah itu berarti manusia itu menjadi zolim dan bodoh? Begitu pengertiannya? Bukan ternyata sahabat ya. Ternyata adalah amanah yang sangat berat ini sesuatu yang memang menjadi kunci tugasnya memang manusia diciptakan. Adanya manusia itu, eksisnya manusia itu karena untuk menjalankan amanah yang sedang disiapkan oleh Allah ini. Lalu Allah bilang di situ, sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kenapa? Karena satu-satunya cara untuk menjadi manusia dan satu-satunya cara manusia ini menjadi selamat adalah menjalankan amanah tersebut. Jadi kalau manusia sudah ternyata diciptakan, disetting untuk menjalankan sebuah amanah, lalu dia nggak mau jalankan, ya, maka dia zolim, maka dia bodoh, sahabat. Pengertian zolim di sini adalah zalim itu berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, manusia ini tempatnya dikasih amanah tersebut. Memang disetting demikian, dibuat, diukur, kemudian disiapkan memang untuk menjalankan amanah. Sudah settingannya seperti demikian. Maka kalau dia tidak mau menjalankan amanahnya tersebut tadi, maka disebut bahwa manusia ini tidak menempatkan dirinya pada tempatnya yang semestinya, yaitu menjalankan amanah. Maka zalim. Dan siapa yang dizalimi sebenarnya? Tidak lain tidak bukan dirinya sendiri yang dizalimi. Kemudian dikatakan, kenapa sangat bodoh? Karena sudah jelas untuk selamat manusia ini di bumi, selama di bumi dan di dunia akhirat nanti insya Allah, untuk bisa selamat itu ya menjalankan amanahnya ini sahabat. Lalu sudah dikasih jalan keluar, sudah dikasih kuncinya untuk keberhasilan dunia dan akhirat, dikasih kunci loh, dikasih kunci. Ya, ya itu bentuknya amanah untuk keberhasilan dunia akhirat. Nggak dipakai, nggak dijalankan. Nih kuncinya, kuncinya nggak dipakai, ya kan? Jangankan disimpan, kuncinya ini kemudian dibuang. Ya bodoh dong namanya, betul tidak? Itulah yang disebut dengan manusia yang sangat zalim dan sangat bodoh menurut Allah. Kenapa? Karena amanah sudah disiapkan, jalan keluar keselamatan sudah disiapkan, tetapi dia tidak mau mengambil dan tidak mau menjalankan manusia ini. Ya. Baik, kita kembali ke halaman tadi. Ya. Jadi ada tugas dan misi ya tadi sudah disampaikan bahwa manusia itu mengambil sebuah amanah yang disiapkan oleh Allah, ya, maka kalau tidak mau dijalankan namanya zalim dan bodoh. Nah, kita lihat seperti apa sih sebenarnya misi ini. Kita buka ya, sahabat ya. Oke, baik. Itu dia tuh, yang warna kuning tuh, nomor 43 dan 44, coba perhatikan. Jadi ternyata manusia ini punya amanah yang disebut namanya amanah taklif yang tidak bisa dihindari, yang memang disetting, dibuat oleh Allah untuk manusia ini, ditempelkan kepada manusia ini, itu sebagai apa? Untuk menghamba dan untuk menjadi khalifah. Ya, untuk menghamba dan untuk menjadi khalifah. Yuk kita lihat referensinya ya, suratnya ya, 51, 56 ya, kita lihat. Auzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Zariyat ya, surat ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Gak diciptakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia itu kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Ya, ini settingan kita nih sahabat yang sudah disiapkan oleh Allah. Dibuatnya kita ya bersama dengan jin, nggak lain nggak bukan supaya kita beribadah kepada Allah. Titik. Itu baru satu amanah. Ya. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lalu kita lihat amanah kedua yaitu di Al-Baqarah ya, di surat kedua ayat 30. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi lihat, settingan manusia itu ada tugasnya, sahabat. Dua tugasnya manusia,
yaitu yang pertama ya sesuai dengan Az-Zariyat ayat 56 adalah sebagai hamba yang beribadah, menyembah, beribadah, berbakti, beribadah ya. Ibadah ya namanya juga hamba, beribadah, berbakti, menyembah, mengagungkan, mensucikan. Lihat kalimat apa doa dalam ayat pembuka tadi kita di awal, mensucikan Allah, beribadah kepada Allah. Ya. Yang kedua adalah ternyata nggak cukup cuma beribadah. Kita harus menjadi atau kita harus menjalankan peran kita sebagai khalifah di bumi, wakil di bumi. Buminya itu dititipkan ke kita. Bumi dititipkan ke kita, sahabat. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita sebagai berarti kan dua tuh ya amanahnya, yaitu ibadah dan menjadi khalifah. Ingat sahabat, adanya kita manusia hidup ya, hidupnya kita ini ya sesuai dengan settingan Allah, kita mempunyai amanah, punya tugas. Apa tadi tugasnya dua? Pertama sebagai ibadah, sebagai hamba kita beribadah. Yang kedua tugasnya adalah sebagai khalifah. Jangan sampai bingung sahabat, karena dua ini berbeda. Ya. Dalam ibadah atau sebagai hamba ya beribadah kepadaku berarti yang kita perlu pikirkan dan kita perlu sibukkan diri kita dan perlu kita yakinkan kita mampu menjalankannya dengan benar adalah bagaimana beribadahnya benar. Ya, cara menyembah Allahnya benar, tauhidnya benar, tidak ada ilah yang lain. Ya, nggak sama sekali kita punya sedikit pun punya ilah yang lain. Ya, ibadah hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, yakin Allah menyaksikan. Ya seperti itulah ibadah-ibadah. Tata ibadahnya, sekali lagi, tata ibadahnya benar. Sahabat. Yang kedua, sebagai apa? Khalifah. Khalifahnya apa? Khalifahnya bumi. Khalifahnya di dunia. Nah, bumi atau dunia yang diwakilkan, yang dititipkan ya, yang dititipkan kepada manusia. Ini pengertiannya bisa banyak, yaitu pertama apa? Bumi yang pertama adalah dunia itu ya bumi itu sendiri, bumi. Ya bumi memang yang bumi yang bulat ya, bumi ini bulat ya, bukan bundar ya. Bumi yang bulat ini itu dititipkan kepada kita. Sekarang gini sahabat ya, namanya dititipin ya, dititipin. Kalau orang kita misalkan dititipkan, nah misalkan kita dititipkan mobil aja deh ya, dititipkan mobil gitu, atau dititipkan rumah sama orang yang punya gitu. Ya sejatinya bukan punya dia, punyanya Allah, cuma dia juga dititipin lagi sama Allah gitu kan ya. Nah berarti kita tuh dititipin sebuah sesuatu. Apa yang kita lakukan terhadap titipan itu, sahabat? Yang kita lakukan terhadap titipan itu kan kita pelihara, betul nggak sih? Ya, kalau bisa malah kita kembangkan, betul nggak? Pernah nggak terjadi yang namanya dititipkan itu kemudian makin rusak, makin hancur, pernah nggak? Pernah, betul ya sahabat ya. Kejadian tuh, ada orang juga kadang-kadang kalau kontrak rumah gitu ya, itu namanya kan titipan. Di kontrak rumah, keluar dari rumahnya makin hancur rumahnya, makin rusak. Nah, kalau yang seperti ini berarti dia nggak menjalankan tugasnya dengan baik, betul nggak sih? Minimal waktu masuknya bener gitu kan, bagus, waktu keluarnya juga bagus dong gitu, sama gitu. Paling tidak minimal sama lah. Nah, tetapi ada kejadian yang lain adalah dititipkan begitu selesai waktunya, ya dititipkan itu kemudian dikembalikan, oh jadi makin bagus. Ditambah ini itu. Wah, luar biasa jadi menarik. Kalau begini berarti kan yang menitipkan kan akan senang, betul nggak sahabat? Ya, saya pernah juga tuh menitipkan satu tempat gitu ya kepada salah seorang saudara gitu. Kemudian begitu selesai, begitu kembali ke tempat itu, saya lihat, wah masya Allah, jadi bagus. Yang tadinya nggak ada ini, ada itu, yang tadinya nggak ada, kemudian ada tiba-tiba tambahan ini, ada tambahan itu. Wah kok keren nih, masya Allah. Jadi yang menitipkan kan jadi senang, ya. Nah kita begitu juga, sahabat. Bumi itu dititipkan kepada kita. Tujuannya supaya apa? Supaya dipelihara, supaya dikelola, kata kuncinya, sahabat. Jadi kata kunci yang pertama itu adalah ibadah, berarti tata ibadah ya. Kata kunci yang kedua adalah menjadi khalifah, itu adalah tata kelola. Dikelola buminya, dipakai dengan benar, dikembangkan, sahabat.
Nah, bicara mengenai bumi, bicara mengenai dunia, pengertian yang pertama adalah memang si bumi itu sendiri yang bulat tadi gitu loh. Kelola, silahkan pergi kemana saja dari bumi ini, ya, karena ini buminya Allah yang dititipkan kepada kita, silahkan mau pergi kemana saja, asalkan yakin mengelolanya benar. Yang kedua yang disebut dengan bumi, pengertiannya adalah dunia itu bisa lebih kecil dari bumi yang bulat itu, lebih kecil dari itu, yaitu sebuah apa? Sebuah lingkungan. Dunia itu adalah dunia yang bulat, kemudian yang disebut dunia juga adalah masyarakat. Lebih kecil dari bola dunia ini adalah negara, kemudian apa sih, kumpulan, kemudian keluarga, pulau-pulau, ya, dikelola. Lebih kecil dari itu lagi, kumpulan yang lebih kecil, misalkan apa? Lingkungan, ya, sahabat, lingkungan rumah kita nih, lingkungan keluarga apa, warga rumah kita. Ayo lebih kecil lagi, keluarga, sahabat, ya. Nggak usah keluar rumah dulu deh, katanya lagi pandemi gitu kan. Di dalam keluarga, di dalam rumah kita ini saja adalah sebuah perwakilan dari dunia. Ada yang lebih kecil lagi nggak, sahabat? Ada. Siapa? Diri sendiri, kita deh. Kita semua yang sedang menyaksikan ini. Ini adalah badan badan kita ini adalah representasi atau perwakilan dari yang disebut namanya dunia, ya. Ini perlu dikelola, sahabat, ya. Jadi kalau jangan jangan tiba-tiba berpikir selalu adalah, "Oh, khalifah berarti memimpin dunia, khalifah menjadi pengelola, dunia." Iya, betul, tetapi dunia yang mana dulu gitu loh, dunianya itu bertahap, sahabat. Mengelola keluarga itu juga adalah perwakilan dari dunia. Mengelola diri sendiri, itu adalah juga mengelola apa yang dititipkan oleh Allah yang sifatnya duniawi, ya, dunia, ya. Baik, sahabat, kembali ke peta tadi ya. Lihat, menghamba dan khalifah. Ingat, menghamba adalah tata kelola, menghamba adalah tata ibadah, khalifah adalah tata kelola. Ingat, bagian dari yang namanya tata kelola itu siapa? Dunia. Diri sendiri. Kalau kita tidak mampu mengelola diri sendiri, tidak disiplin, tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga ibadah kita, berarti kita nanti bagian dari yang disebut yang sebelah kanan tuh, namanya ingkar. Ya nanti ya kita kita masuk ke sana ya. Kita mengingkari, tapi itu nanti ya kita bicarakan itu. Nah, sekarang sahabat kita lihat dari dua sisi ini, yaitu eksistensi dan kemudian dari amanah yang ada. Adanya kita manusia dan kita menjalankan amanah yang ada. Kan ini ujung-ujungnya adalah supaya kita itu nanti mau disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba orang-orang yang takwa. Betul nggak? Ya kan, sahabat ya? Nah, jadi turunannya ini adalah dari keempat ini, ya. Kita bisa lihat ya, keempat ini mengacu kepada akhirnya menjadi seorang yang takwa atau manusia yang mulia, sahabat ya. Mulia. Kenapa dia menjadi mulia, sahabat? Kan udah dikasih tahu tadi bahwa kan tadi dikatakan sama 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 apa dikatakan oleh firman oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu satu-satunya jalan kita itu adalah menuju kepada keberhasilan, menuju kepada kemuliaan itu adalah karena menjalankan amanahnya Allah. Ini amanah ini nih resepnya atau syaratnya untuk menjadi mulia. Kalau kita nggak mau jalankan, kalau kita tidak mau lakukan, tadi dibilang apa sama Allah? Dibilangnya manusia ini sungguh zolim dan bodoh. Karena ini resepnya menjadi mulia. Kita lihat ya, surat ke-49 ayat 13 ya. Tuh, Al-Hujurat ya, 49 ayat 13. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan. Ya, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Beda-beda nih kita nih sahabat ya, yang menonton dari video ini aja beda-beda semua nih, gitu kan. Beda-beda. Tujuannya supaya apa? Supaya agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia tuh kan, akhirnya ya, Allah bilang apa tadi? Yang paling mulia. Jadi yang ada tujuannya nih sahabat menjalankan amanah ini supaya jadi mulia. Yang mana orang-orang mulia itu di antara kamu, kata Allah ya di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallah, yang mulia di sisinya Allah itu apa? Yang apa? Ya,
Indallahi atqakum. Atqakum yang paling takwa. Nah, innallaha alimun khabir. Ya, Allah tuh Maha mengetahui dan Maha teliti ngitungnya. Ya, Maha teliti. Jadi Allah Maha tahu siapa yang paling mulia di antara kita, di antara semua manusia. Ya. Maka yakinkan gitu sahabat ya bahwa kita menjalankan amanah yang Allah siapkan, yang sudah disetting untuk manusia, supaya nanti diakui oleh Allah ini adalah manusia yang mulia di sisiku nanti gitu kata Allah. Kira-kira demikian. Ya. Ya. Kemudian di sini juga eh, Al-Baqarah ya ayat 21 disampaikan bahwa wahai manusia, auzubillahi minasyaitonirrajim, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu tuh, ya kan? Disuruh sembahlah Tuhanmu, disuruh menyembah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya menjadi takwa. Jadi udah apa sebuah perintah kepada Allah, jadilah kamu takwa dan supaya kamu menuju menjadi mulia. Begitu perintahnya. Ya. Sehingga manusia mulia, ya kan? Maka otomatis dia adalah menjadi atau manusia takwa maka dia menjadi mulia. Sahabat. Nah, yuk kita lihat sekarang turunannya ya. Apa yang menjadi ciri-cirinya seorang manusia itu mulia tuh? Maaf, seorang manusia yang takwa. Yang tadi surat ke-6 ya, ayat 162 ya. Manusia takwa itu punya ciri-ciri, coba kita lihat ya. Oke. Surat ke-6 tuh Al-An'am ya, 162 ya. Yang tengah tuh sahabat ya, perhatikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad ya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Kalimat ini selalu kita sebut atau kita ucapkan di dalam salat kita, sahabat. Betul tidak? Ya, di doa pembuka ya, di iftitah. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, inilah ya orang-orang yang takwa, yang mereka menjalankan semua detik-detik, detak-detak jantungnya, detik-detik waktunya, itu adalah untuk lillah rabbil alamin. Salatnya, ibadahnya, salat, ibadah, hidup dan matiku. Lihat itu, ya. Salat dan ibadah itu bagian dari implementasi dari ibadah. Hidup dan matiku. Hidup dan mati itu implementasi menjadi khalifah tuh, jalankan tugasnya dia. Menggunakan waktu-waktunya di dalam hidupnya, melakukan pekerjaannya. Nggak lain nggak bukan tuh untuk siapa? Untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ya. Nah, jadi ciri-cirinya seorang manusia yang bertakwa itu adalah pertama, dia punya pondasi hidupnya itu adalah iman, sahabat. Ya, lihat yang 5 kotak hijau paling bawah itu ya. Pondasi hidupnya itu beriman. Ya, beriman, gitu kan. Ya, kemudian dia punya pedoman hidupnya itu Quran. Ya. Pedoman hidupnya Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu dia. Ya, inilah dia kitabnya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya Quran, menjadi hudan yang tidak punya tidak ada keraguan. Ya. Zalikal kitabul la raiba fih ya, kitab yang enggak ada enggak ragu sama sekali, ini adalah Quran yang pedoman hidupnya, hudal lil muttaqin, petunjuknya manusia-manusia yang muttaqin. Sahabat ya. Nah, jalan hidupnya adalah Islam. Jadi Islam itu bukan sekedar disebut agama. Agama itu artinya kan tidak supaya teratur gitu ya. Bukan, tapi itu jalan hidup. Tingkah lakunya, akhlaknya, cara dia bergaul, cara berkata-kata, cara menghabiskan atau menjalani waktu-waktunya, itu secara Islam. Islam itu adalah jalan hidupnya. Bangun tidur, sampai tidur lagi, hidup sampai matinya, Islam jalan hidupnya. Kemudian buktinya apa dalam kehidupannya dia? Buktinya nanti. Karena dia menjalankan kehidupannya secara Islam, pedoman hidupnya adalah Quran, dan dia percaya iman, gitu kan, bagian dari
pedoman awalnya dia, dasarnya, maka dia akan menjadi seorang yang taat hidupnya. Ya, taat kepada siapa? Taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ya, taat, nurut, ya, tidak berontak, nurut saja. Jalankan saja karena sudah sangat paham, imannya sudah terpatri, imannya sudah menjadi sangat kuat bahwa inilah jalan keluarnya, inilah yang disebut kunci keberhasilan hidup dunia dan akhirat. Maka jangan keluar dari jalan itu yang namanya Shiratal Mustaqim, ya kan? Jangan keluar dari situ, taat saja, ikut saja. Sami'na wa ata'na, aku dengar, aku jalankan. Hidupnya taat dan punya tujuan hidup, ya. Tujuan hidupnya adalah sukses dunia akhirat nih, tujuan hidup yang paling masyhur ya, kata apa, surat ini, surat Al-Baqarah ayat ke-201 nih masyhur sekali nih, yang sering menjadi andalan kita nih ya, 201. Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar." Dan di antara mereka nih orang-orang yang taat tadi, orang-orang yang bertakwa ya, mutakin-mutakin ini, mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Lihat tuh sahabat ya, ini kan kunci-kuncian semuanya, ya. Kebaikan di dunia kunci, kebaikan di akhirat kunci, dan lindungi kami dari azab neraka, itu kunci nanti tuh terakhir itu. Ya, pilihannya kan berarti kan kepengen masuk surga. Nah, jadi sahabat, ini adalah 5 ciri khas seseorang yang manusia bertakwa. Dan dengan menjalankan 5 ciri ini, maka insya Allah manusia tersebut menjadi mulia. Semoga Allah menjadikan kita semua memiliki 5 keciri-ciri ini tersebut, sahabat ya. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang yang bersungguh-sungguh untuk bisa komit terhadap 5 ciri ini, ya. Dan mudah-mudahan ya, semoga Allah mengakui kita sebagai orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Mudah-mudahan kita berdoa untuk itu. Karena kalau tidak demikian sahabat, apa yang terjadi adalah maka kita bagian dari yang tidak menjalankan eksistensi dan tugas yang sudah disiapkan. Kita lihat lagi ke atas. Kalau kita tidak menjalankan eksistensi dan tugas yang sudah disiapkan, maka kita termasuk orang-orang yang disebut dengan ingkar, gitu kan? Yang apa sih ingkar itu? Deny, apa? Nggak ngakuin gitu loh. Nggak ngakuin, nggak mau ngakui gitu loh. Nah, untuk orang-orang yang ingkar ini, ya, maka kita lihat apa yang terjadi. Ya, ada 2 orang yang ingkar ini, ada dua pengingkaran. Yang pertama dia mengingkari karena dia disebut oleh Allah sebagai orang yang zolim. Tadi kita sudah bicara pengertian mengenai zolim, yaitu yang tidak menempatkan dirinya pada tempatnya. Ya. Orang-orang yang zolim ini itu adalah dimurkai oleh Allah. Ya. Kenapa dimurkai oleh Allah mereka ini? Mereka ini sebenarnya diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kepandaian, diberikan pemahaman, tapi mereka gunakan itu untuk membuat ilah yang baru, mereka untuk mengingkari, mereka bersombong diri, gitu kan? Ya. Nah, ini mereka membuat sehingga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ciri-cirinya adalah orang-orang ini adalah memiliki sifat-sifat Yahudi, sahabat ya. Ya, jadi mereka sebetulnya mereka tahu gitu loh. Mereka ya, mengerti, bahkan ilmu mereka memiliki ilmu, diberikan karunia oleh Allah ilmu yang tinggi. Tetapi tidak digunakan untuk mencapai kepada Allah, digunakannya untuk keduniaan, digunakannya untuk meninggikan derajat dunianya, ya. Dan berani mengatakan ini adalah karena aku, misalkan seperti itu, ya. Ini zalim. Ya, mereka tidak mengakui, tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan ya sebagai settingan standar, yaitu sebagai hamba dan sebagai khalifah. Dan yang kedua adalah Allah bilang sebagai orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Ya. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tersesat, sahabat. Ya. Orang-orang yang tersesat. Ya. Orang-orang yang tersesat ini yang dolal, yang sesat, yang mereka mempunyai ilah yang lain, menganggap Allah punya anak, menganggap Allah punya ada beberapa. Astagfirullah, nauzubillah min zalik. Ya. Mudah-mudahan kita
Allah jadikan tidak menjadi bagian dari kedua golongan ini, yang zalim dan yang bodoh, ya. Dari yang Yahudi maupun yang Nasoro, sahabat, ya. Dan doa yang ayat yang selalu kita sebutkan di dalam surat, dalam sholat, yaitu Al-Fatihah, sudah menjadikan sebuah pernyataan, ya. Al-Fatihah kita, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadikan aku, ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus, ya kan, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, ya, dan jangan golongkan aku tidak menjadi orang-orang yang Engkau murkai dan yang tersesat, ya, yang dolal. Nauzubillah min dzalik. Nah, sahabat, apabila kita mendapatkan saudara-saudara kita, ya, yang ternyata kita melihatnya menjalankan kezoliman atau kejahilan seperti ini, ya, apabila memungkinkan, apabila sahabat mampu, ya, cobalah lakukan untuk diluruskan, ditarbiyah, ya, diluruskan. Bantulah sahabat-sahabat kita, bantulah saudara-saudara kita, ya, yang masih melakukan kezaliman dan masih melakukan kebodohan atau kejahilan. Ya, tarbiyah, diluruskan. Ya, kita coba lihat, ya, sebagai penutup pada sesi ini, surat ke-62 ayat 2, ya, kita lihat, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Jumu'ah, ya, 62 ayat 2. Auzubillahi minasyaitonirrajim, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Ya, jadi diutuslah rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, ya, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, ya, sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam sesat yang nyata. Sahabat, ya, kita ini juga punya satu tugas sebagai khalifah, yaitu apa? Kita mengajarkan, membuka pandangan kepada yang buta huruf. Buta huruf itu tidak, pengertiannya itu tidak selalu harus benar-benar nggak bisa membaca, tetapi buta terhadap apa? Terhadap ayat-ayatnya Allah, mengingkari ayat-ayatnya Allah. Ada ayat-ayatnya Allah sudah paham ada di situ, gitu kan, sudah bisa merasakan, bahkan kadang-kadang tapi tidak mau mengakui. Buta huruf atau bahkan belum tahu bahwa itu adalah sebuah ayat yang sedang bekerja. Buta huruf atau dia tidak paham bahwa sebenarnya apa hidupnya ini, arahnya kemana, apa yang harus dilakukan, itulah bagian orang-orang yang buta huruf. Sahabat, coba lihat sekelilingnya. Lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakangnya. Lihat lingkungannya, lihat keluarganya. Apakah ada orang-orang yang buta huruf di sana? Kalau ada mereka-mereka yang buta huruf di sana, dalam arti kata buta terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui Quran, ya, maka Allah mengutus Rasul, maka kita ini perlu menjalankan salah satu tugas kita untuk mengingatkan, untuk bisa mengajarkan. Sampaikan kepada mereka, ya, apa? Sampaikan ayat-ayatnya Allah. Bagaimana caranya menyampaikan, diajarkan, atau kalau masih merasa belum siap mengajarkan, paling tidak tunjukkan akhlaknya. Ya, karena bagian dari dakwah ini namanya dakwah. Ya, semua kita ini adalah petugas dakwah. Seperti kita ini adalah disiapkan oleh Allah untuk harus menjalankan dakwah. Ya, wajib menjalankan dakwah. Bagaimana caranya kita berdakwah? Dengan lisan, dengan perbuatan. Kalau belum bisa mengajarkan secara lisan, coba lakukanlah dengan perbuatan. Yaitu apa? Kasih contoh, ya kan? Tunjukkan akhlak-akhlak karim, akhlak-akhlak mulia, hasil pendidikan dari Quran. Sahabat. Dan diminta di situ adalah supaya apa? Mengajarkan kepada mereka supaya nanti Allah akan sucikan jiwa mereka melalui apa yang diajarkan. Insya Allah, ya. Supaya suci nantinya jiwanya, jadi jiwanya kembali lagi kepada yang tadi tidak mengakui menjadi mengakui, yang tadinya nggak bisa melihat jadi bisa melihat, bisa merasakan fenomena-fenomena, bisa merasakan ayat-ayat Allah yang bekerja, ya. Dan akhirnya mengajarkan kepada mereka kitab, gitu ya, Quran, ya, dan hikmah, sunnah, hukum-hukumnya Quran, sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW diajarkan untuk dijalankan, untuk diikuti dan dijalankan. Walaupun mereka itu tadinya sesat, gitu, ya. Jadi inilah salah satu tugas yang memang ditempelkan juga kepada kita, sahabat, ya. Kalau istilahnya di dalam pelatihan itu, ya sahabat, ya, istilah itu namanya
3% teaching gitu. Jadi mengajarkan 3 orang. Maksudnya begini loh, kalau 3% teaching itu adalah kalau salah satu kan tadinya ngajar tuh 2 orang ya, ada yang mengajarkan kemudian ada yang belajar. Nah, yang belajar ini nih punya kewajiban untuk mengajarkan kepada orang yang lain. Ini jadi 2 orang lagi kan. Nah, kemudian yang belajar yang baru, orang-orang yang belajar yang baru punya kewajiban untuk mengajarkan orang lain. Jadi harus 3% teaching. Itu kalau di dalam istilah di dalam training ya. Nah, sama demikian sahabat ya. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu ilmu, kemudian kita bisa merasakan ayat-ayat Allah sedang bekerja gitu ya untuk kita. Maka kita mendapatkan sebuah kewajiban juga untuk kita melanjutkan kepada orang lain gitu. Ajarkan mereka. Begitu banyak orang-orang yang dalam tanda kutip buta huruf terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Buta huruf terhadap Quran, buta huruf terhadap Islam sebagai jalan hidup. Itulah tugas kita, sahabat, di mana kita diminta untuk mengajak mereka kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi. Nah, baik sahabat, itu saja ya. Ini sudah lebih dari 30 menit ya ternyata. Adalah sesi episode pertama kita mengenai mengenal kita manusia. Sekali lagi sahabat, ada orang-orang yang bilang ya kan, aduh saya ini bingung untuk apa deh saya dilahirkan. Misalkan seperti itu. Kenapa saya ada di dunia ya? Di dalam Islam sahabat semuanya, orang-orang yang berserah diri kepada Allah sahabat semuanya, seperti kita semua mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang berserah diri insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka pertanyaan itu sangat jelas jawabannya. Dengan kita mengenal diri kita sebagai insan, sudah dibahas tadi bahwa kita ini adalah sebagai makhluknya Allah, sebagai hambanya Allah, dan kita punya 2 tugas, sahabat. Ya, 2 tugas. Yang pertama adalah tata ibadah yang terbaik dan tata kelola yang terbaik. Tugas kita yang pertama sebagai hambanya Allah, melakukan tata ibadah. Tugas kedua kita sebagai khalifah, tata kelola dunia kita, sahabat. Ya, dunia, pekerjaan, diri sendiri, keluarga, semua dikelola dengan baik. Supaya tujuannya apa? Supaya tujuannya tadi mengajarkan ayat-ayatnya Allah, supaya orang-orang itu bisa menjadi, dan kita mensucikan diri kita, insya Allah Allah sucikan, orang-orang juga Allah sucikan, dan mengajarkan hikmah dan sunnah. Itu dia tata kelolanya. Ya, sahabat, mudah-mudahan resume ini bisa menjadi jelas untuk menjadi referensi pembuka kita. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan nanti di dalam episode berikutnya dengan bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, sumber dari semua sumber kenapa ini semua terjadi. Ya, kita akan bergerak menuju kepada sesi yang berikutnya nanti dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala di episode dalam video berikutnya. Sahabat semuanya, mari kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini wa ta'atik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf untuk segala kekurangan sahabat. Terus dipantau dari video-video yang diberikan. Mudah-mudahan kita semuanya bergerak maju terus untuk menjalankan sebuah perjalanan yang istiqomah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya Julio Sanjaya untuk Kolak Ubi. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.